dari pembicaraan tadi ada yang resah sekali karena katanya bangsa ini udah mau pecah gitu. Tapi ada yang optimis. Ada yang optimis. Kepada yang optimis memang saya sampaikan lebih dulu, yang optimis itu memang sewajarnya optimis karena dasar ideologi negara Pancasila itu di Indonesia sangat kokoh dan tidak akan tergantikan. Sudah pernah dicoba diganti melalui berbagai pemberontakan bersenjata, itu mudah sekali ditiadakan. Sudah pernah dicoba melalui jalur resmi di konstituante, silakan kalau mau ganti Pancasila. Pemilu tahun 99 silakan dirikan partai kalau mau mengganti Pancasila. Sesudah pemilu kalah juga yang mau mengganti Pancasila itu keseluruhannya kalau digabung itu cuma 12%. Yang lain tetap ingin ke Pancasila. Jadi dari sudut ini kita optimis, kita ini bersatu. Bagi Islam sendiri menjadi penunjang ini pluralisme berdasar Pancasila ini karena Islam sendiri mengatakan keberbedaan itu adalah fakta, ciptaan Tuhan. Tadi sudah mengatakan ciptaan Tuhan, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, manusia ini satu aja kok. Ini karena Allah menciptakan perbedaan agar kamu bekerja dengan baik dan bekerja sama. Itu satu. Jadi jangan pesimis kalau soal kekokohan Pancasila. Tapi ya yang resah itu memang ada alasannya. Persoalannya itu apa sih? Persoalannya itu bukan soal apa namanya perbedaan primordial yang menajam. Tidak ada menurut saya. Tidak ada siapa coba yang mau sekarang tidak suka terhadap perbedaan itu. Umat Islam sudah jelas mendukung. Yang ada sekarang itu ada persoalan ketidakadilan. Persoalan tidak tegaknya hukum, persoalan kesenjangan itu persoalannya. Kalau mau ngelola negara itu selesai, tidak usah diskusi lagi tentang pluralisme, sudah selesai. Sudah diuji oleh tindakan gerakan bersenjata, sudah diuji oleh perdebatan konstitusional, sudah selesai. Nah jadi persoalannya sekarang ini adalah kita mau menegakkan keadilan yang di berbagai lini itu lumpuh. Saya tidak katakan pemerintah saja, tapi di yudikatif, pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan berbagai lembaga lain. Nah, tapi ini sekarang begini, kalau kita bicara keadilan lalu dituduh, wah ini anti pluralisme. Apa hubungannya? Tidak ada. Kalau kita bicara penegakan hukum, keadilan, tidak ada urusannya dengan Cina, tidak ada urusannya dengan non-muslim. Tidak ada, ini keadilan, ketidakadilan. Itu yang diperjuangkan. Nah celakanya sekarang ini kadang-kala orang lalu genit. Gitu. Genitnya itu gimana? Kalau bicara keadilan tidak berani. Kenapa? Dituduh apa? Anti pluralisme. Iya tuh, orang sekarang teman-teman sendiri juga kalau kita bicara keadilan dikritik, diserang rame-rame. Ini anti pluralisme, padahal yang diperjuangkan itu keadilan. Bukan soal perbedaan, diskriminasi, perbedaan kulit, perbedaan agama. Keadilan yang kita perjuangkan. Nah, itu satu. Jadi sekarang ini banyak orang yang terserang penyakit gagah-gagahan. Kalau pluralisme itu lalu merasa hebat sendiri, dianggap orang lain tidak pluralis. Gitu. Tidak, anti kebenekaan. Itu omong kosong semua. Tidak ada. Di bawah itu tidak ada itu urusan agama. Bahwa di bawah itu resah, iya. Itu tapi bukan soal pluralisme, bukan soal perbedaan, bukan soal diskriminasi. Gitu. Nah, itu juga kaitannya yang ditanyakan Pak Lukman tadi. Misalnya dalam hukum tata negara, dalam memilih pemimpin. Bolehkah memilih berdasar agama? Boleh. Pasal 29, pasal 28, setiap orang berhak memilih, berhak dipilih. Konvensi internasional ya, tentang hak sipil dan hak politik, ECOSOC menyatakan berhak memilih siapa saja, berdasar ikatan primordial sekalipun karena itu hak. Nah, oke, itu undang-undang dasar. Mari kita lihat Bung Karno, siapa yang merasa pengikut Bung Karno kadang-kala tidak tahu bahwa Bung Karno itu memilih berdasar agama, disuruh oleh Bung Karno. Gini ini pidato Bung Karno 1 Juni. Pak Bagus Hadikusumo, tidak usah nuntut negara Islam. Ini negara Pancasila. Tapi kalau orang Islam ingin agar di Indonesia ini keluar hukum-hukum Islam, rebutlah kursi-kursi kepemimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat agar hukum-hukum di Indonesia ini masuk aspirasi Islamnya. Itu kata Bung Karno. Baca nanti pidato 1 Juni. Sebaliknya, hai kamu orang Kristen semua, kalau kamu ingin di Indonesia ada letter Kristen di dalam
Pembuatan hukum, rebutlah kursi-kursi kepemimpinan agar pemimpin itu di Dewan Perwakilan Rakyat mengarahkan nilai-nilai Kristen itu. Saudara, jadi kalau bicara pluralisme itu jangan, kalau memang pengikut Bung Karno, inilah pidato Bung Karno, nanti coba dibuka sesudah pulang. Pidato Bung Karno 1 Juni tahun 1945 itu. Terus dengan begitu, jadi boleh sajalah memilih berdasar agama boleh, tidak memilih berdasar agama juga boleh. Maka Bung Karno mengatakan kalau mau, kalau kamu ingin gitu, silakan. Kalau kamu tidak ingin juga enggak apa-apa. Ya, bicara yang benar lalu diserang rame-rame. Ini anti pluralisme, anti Pancasila. Apanya yang anti Pancasila? Memang begitu pidatonya Bung Karno sejak dulu. Yang pertama itu. Dan sekarang itu dicetak sebagai pedoman. Misalnya kalau di PDI ada pidato Bung Karno 1 Juni 19 yang sudah diberi. Di situ juga dicatat pidato Bung Karno yang begitu aslinya. Yang terakhir, Mbak Balkis, dengan demikian apa sih persoalan kita sekarang ini? Menegakkan keadilan, menegakkan hukum. Itu yang harus diprioritaskan dulu. Karena menurut saya kalau hukum, keadilan sudah tegak, lebih dari persoalan 50% persoalan di negara ini selesai, yang sisanya itu terpotong-potong ke berbagai sektor yang sifatnya ad hoc. Hukum dan keadilan dulu. Kalau hukum keadilan sudah ditegakkan, miskin bersama-sama orang Indonesia itu tidak apa-apa kok. Ini kan sudah miskin, miskinnya tidak rata. Yang suka kaya sekali sini, ya marah dong orang. Bukan karena pluralisme, bukan karena apa gitu. Sekira itu, karena kalau hukum tidak tegak, ini kuncinya. Kalau hukum tidak tegak akan terjadi public distrust. Tepuk tangan untuk Prof. Mahfud ya. Public distrust. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.